agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar ya, kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Tidak ada Hola netizen yang tercinta, Peggy Setiawan yang diamankan dan ditetapkan Polda Jabar sebagai tersangka. Vina Cirebon mengaku tidak kenal dengan korban. Sebelumnya, Polda Jabar mengamankan Peggy di Bandung pada Selasa 21 Mei 2024. Peggy yang diamankan Polda Jabar kini malah mengaku tidak mengenal dengan kedua korban tewas tersebut. Demikian diungkapkan kuasa hukum Peggy Sugianti setelah berkomunikasi langsung dengannya. Menurut Sugianti, Peggy yang ditangkap Polda Jabar itu tidak melakukan aksi kejinya terhadap Vina dan Eki pada 2016. Saat bertemu dengan Peggy, Sugianti bahkan menegaskan kliennya tidak mengenal Vina dan Eki. Hal itu disampaikan Peggy saat ditemui di Mapolda Jabar. Selain itu, kepada ibu kandungnya, Peggy Setiawan yang dianggap sebagai salah satu DPO oleh penyidik Polda Jabar itu mengaku tidak pernah melakukan aksinya terhadap Vina dan Eki. Ibunda Peggy Setiawan meminta agar Peggy teguh dalam pendirian jika memang tidak terlibat dalam kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 8 tahun lalu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menurut gua, kasus Vina Cirebon ini tuh sangat mind blowing banget ya. Setelah 8 tahun, 3 orang pelaku sisa itu buron, tidak tertangkap. Wah, pikir kita tuh kayak, weh siapa nih backingannya gitu. Wih, anaknya siapa dia nih? Wih, atau keponakannya siapa dia nih? Tapi ternyata setelah ditangkap itu cuma kuli bangunan. Menurut kalian tuh make sense gak sih? Gitu sih, make sense gak gitu? Masa sekelas polisi kita yang hebat banget, yang canggih banget, buat ngetres seorang kuli bangunan aja itu butuh waktu 8 tahun sih? Sedangkan kasus Jenderal Bintang 2 membunuh seseorang aja, ya kan, gak sampai 1 tahun itu udah keungkap gitu kasusnya. Surat terbuka buat Kapolres Cirebon. Ada apa dengan kalian ini? Hah? Peggy yang kalian tangkap itu bukan Peggy yang sebenarnya. Ada apa? Jangan mentang-mentang dia orang nggak punya, yang kerjaannya kuli bangunan, ya kan? Yang 2014 sampai 2016 dia merantau, tidak pernah pulang, tiba-tiba Anda tangkap. Ada apa? Jangan mentang-mentang orang nggak punya, kalian kriminalisasi. Mentang-mentang orang nggak punya kuli bangunan, tidak bisa menyewa pengacara, Anda injek-injek. Ada apa? Hah? Anda ini menutupin orang yang sebenarnya, orang yang anak orang berkedudukan tinggi, orang anak-anak pejabat. Ada apa dengan kalian? Ayo tetangga-tetangganya Peggy yang kuli bangunan itu dong, bersuara dong. Waktu kasus kejadian Vina itu dia lagi di perantauan. Ada apa dengan kalian ini? Jangan sembarangan. Mentang-mentang orang nggak punya, kalian injek-injek, kalian kriminalisasi. Heran aku dengan oknum-oknum sekarang. Kalian tuh digaji dari rakyat kecil loh. Kalian makan dan setiap hari kalian pakai seragam itu untuk melindungi orang-orang kecil, bukan menindas orang kecil. Ada apa? Jangan sembarangan main tangkap. Mentang-mentang namanya sama, ciri-cirinya berbeda. Emang kuli bangunan mampu operasi? Lawak, salam waras. Teruntuk Bapak Polda Jabar dan Polri yang terhormat, bukannya kami tidak mengapresiasi kinerja Bapak selama ini dalam menangani kasus Vina. Saya mewakili seluruh netizen Indonesia sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih banyak atas tindakan dan kerja Bapak selama ini dalam mengurus kasus Vina, sehingga Bapak dapat membuktikannya dalam penangkapan yang katanya pelaku di dalam kasus Vina ini. Bravo, luar biasa untuk kerja dari Polda dan
dan Polri Jawa Barat. Tetapi kami hanya ingin memastikan orang yang sudah ditahan dan diduga ini adalah benar-benar sang pelaku. Karena kami hanya membutuhkan kepastian bahwa jangan sampai ini merupakan salah satu skenario atau permainan untuk meredakan kasus ini dan membatalkan kasus ini dalam mencari pelaku yang sebenarnya. Dan jangan sampai untuk di hari-hari yang akan datang akan banyak lagi korban-korban yang menjadi salah tangkap. Seperti yang kita tahu Pak, jejak digital itu nyata dan diantara kami semua, seluruh masyarakat Indonesia berspekulasi dan mendapatkan bukti bahwa Peggy Setiawan yang saat ini sedang Bapak tahan ini itu bukan termasuk dari salah satu ciri-ciri DPO yang Bapak semua itu rilis. Pada intinya kami menghargai semua usaha dan kinerja Bapak, tetapi jangan sampai usaha dan kinerja Bapak dan juga usaha dan kinerja kami seluruh masyarakat Indonesia itu sia-sia dan jatuh kepada orang yang tidak bersalah, sehingga pelaku yang sebenarnya masih bisa hidup bersantai ria di luaran sana. Karena bukan hanya bapak-bapak yang terhormat yang berperan dalam kasus ini, tetapi kami juga berperan dalam mencari pelaku untuk kasus Vina ini, dan kami tidak mau bahwa kami juga akan menanggung dosa dan hukuman di akhirat nanti oleh karena terjadi salah tangkap. Di sini saya meminta kepada Bapak Polda Jabar yang bertugas menagih janji dari Bapak untuk menunjukkan wajah dari Peggy Setiawan ini dan apa barang bukti yang sudah didapatkan pada saat penggeledahan di rumah Peggy Setiawan ini, agar semuanya jelas dan tidak terjadi simpang siur dan kami netizen seluruh satu masyarakat Indonesia bisa memastikan apakah ini benar-benar salah tangkap atau tidak. Polisi amankan sejumlah barang bukti usai geledah rumah Peggy Perong. Sabenerna mah anu muncul dina benak urang teh arek komen teh kieu. Emang bakal masih keneh aya gitu barang bukti na anu geus secara gitu 8 tahun burona oke gitu. Emang bakal masih kene nyimpen gitu barang buktina. Cuman lamun arek komen gitunya urang teh bisi pajarkeun teu percaya gitu karena kinerja penegak hukum anu aya di negara urang teh gitu. Kan meureunna urang teh sebagai warga yang baik dan benar harus mempercayai atau meureun kinerja penegak hukum yang ada di negara kita. Mangki piti Pasundan mere beja sampai taheula tah. Siapa yang nggak percaya Egy yang ditangkap polisi kemarin itu Egy yang asli? Ayo ngaku siapa yang nggak percaya. Jadi guys, pada hari Selasa tanggal 21 Mei kemarin si Peggy alias si Perong dalang dari pembunuhan kasusnya Vina tertangkap di Bandung. Ketika ditangkap, si Peggy alias si Perong ini sedang menyamar menjadi buruh bangunan guys, yang rumahnya tuh nggak bagus gitu kan. Pasti kan pemikiran kalian, si Peggy itu berkelimangan harta, hidup berkecukupan dengan istrinya segala macam. Ternyata kalian salah guys. Lagi-lagi netizen di Konoha mencium bau-bau kejanggalan Pak. Yang pertama adalah waktu DPO itu diluncurkan, ciri-ciri khusus si Peggy ini adalah rambutnya keriting Pak. Itu kenapa tiba-tiba lurus Pak? Peggy, lu jujur sama gue, lu di smoothing atau pakai obat pelurus rambut? Nah, yang kedua, si Peggy ini ditemui di Bandung. Bapak ini 8 tahun nih Pak, ternyata bocahnya ada di Bandung. Kenapa baru ketemu ya Pak? Saya pikir kan, netizen pikir gitu kan, bersembunyinya di Papua, ya kan, di semak-semak yang jauh di sana gitu kan, pantes nggak ketemu gitu kan. Ternyata ketemunya di Bandung Pak, deket ya Pak. Tapi ya kok gue belum lihat video-video yang beredar tentang si Peggy ini pakai baju oranye, terus yang kayak dia ngadep belakang, di depannya ada polisi, terus polisinya ngejelasin kalau misalkan kayak konferensi pers gitu loh, kayak ngejelasin ini adalah si Peggy, ternyata motifnya gini, dia ketemu. Udah ada belum sih? Apa gue ketinggalan nih? Ya semoga aja ini beneran Peggy yang memang dia adalah dalang dari pembunuhan Vina ya, bukan seseorang yang dijadikan Peggy dan dijadikan kambing hitam gitu. Ya ampun, semoga itu tidak benar ya guys. Ayo bisa yo netizen nyari 2 tersangka lagi DPO yang gak ada mukanya itu, yuk bisa yuk. Setelah 8 tahun buron, akhirnya Peggy Setiawan, otak dari Vina, berhasil ditangkap di Bandung. Peggy Setiawan alias Egy alias Perong, salah satu buron kasus
Vina berhasil ditangkap pada Selasa malam di wilayah Bandung, Jawa Barat. Egy ini disebut-sebut menjadi otak di balik kasus pembunuhan Vina Cirebon. Usai ditangkap, polisi akan mendalami lebih lanjut terkait peran Egy dalam kasus pembunuhan ini. Saat ini, polisi masih memburu 2 pelaku DPO lainnya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, yakni Dani dan Andi. Selain itu, polisi juga menyatakan akan memeriksa ulang ke-7 pelaku yang saat ini tengah menjalani hukuman penjara terkait kasus tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengejar 2 lainnya yang masih DPO. Cuy, plot twist gak sih ini? Ternyata Peggy atau Perong atau Peggy Setiawan yang selama ini kita cari sampai bertahun-tahun lamanya, ternyata berprofesi sebagai kuli bangunan yang terlahir dari keluarga biasa-biasa saja. Ya bukan maksud merendahkan profesi atau status sosial ya. Cuman kan di bayangan kita, atau kalau kita lihat nih di film-film yang namanya DPO atau buronan sampai bertahun-tahun, apalagi sampai 8 tahun lamanya gitu, biasanya punya kemampuan gonta-ganti wajah nggak sih? Kan gitu biasanya ya. Atau yang punya kemampuan pindah-pindah tempat tinggal, bahkan sampai pindah antar negara gitu. Tapi kalau ini, aduh, kayak kuli bangunan yang terlahir dari keluarga biasa dan tinggalnya di Bandung, tapi bisa sampai 8 tahun gitu. Aduh. Ya di sisi lain pun saya gak percaya kalau pihak kepolisian itu nangkap asal-asalan, gak mungkin banget. Pasti mereka melakukan analisa dulu, ngumpulin data-data dulu, dan terbukti Peggy yang tertangkap kemarin itu beredar foto-fotonya 1 frame atau foto lamanya itu, dan itu kan mungkin jadi salah satu bukti kalau si Peggy yang tertangkap ini adalah bagian dari mereka gitu loh. Ya entah benar atau tidak foto itu, tapi sekarang sudah beredar. Menurut kalian gimana sih ini ya? Jadi pusing.